Assalamualaikum, teman-teman story bercerita. Kisah kali ini bukan sekadar cerita cinta, tapi cerita luka seorang perempuan yang terjebak dalam pernikahan kontrak demi uang. Ia pikir ini hanya akan sementara. Tapi malam pertama itu, mengubah segalanya. Namaku Ranti. Usia 25 tahun. Asal dari desa kecil di Jawa Timur. Aku pernah bermimpi jadi guru, tapi kemiskinan mengubah jalan hidupku. Setelah ayahku meninggal karena serangan jantung, ibuku sakit-sakitan, dan adikku putus sekolah, aku nekat mendaftar sebagai TKW. Tujuanku cuma satu, menyelamatkan keluarga. Tahun 2021, aku tiba di Maroko, negara asing yang namanya saja dulu sulit kuucapkan. Di sanalah aku bekerja di rumah seorang wanita Arab tua yang galak dan kasar. Teriakan jadi sarapan pagiku, dan tamparan jadi hal biasa. Tapi aku bertahan. Demi ibu. Demi rumah reot kami. Suatu hari, datang seorang pria tinggi besar berkulit gelap. Usianya sekitar 50-an. Namanya Mr. Kamu. Ia bicara dalam bahasa Prancis yang hanya kutangkap sedikit-sedikit. Tapi yang jelas, matanya menatapku lama, seperti menilai barang. Beberapa hari setelah kunjungannya, majikanku memanggilku. Katanya, ada yang ingin menikahimu. Kamu akan dikasih uang banyak. Kamu nggak usah kerja lagi. Aku bingung. Menikah? Dengan siapa? Untuk apa? Kontrak 1 tahun, katanya tegas. Kamu nggak rugi. Dia kaya. Nggak akan macam-macam. Aku menangis malam itu. Tapi saat melihat foto ibu di dompetku, kurus, tertidur dengan infus di rumah sakit, aku tak punya pilihan. Aku bilang, ya. Dan sejak hari itu, aku bukan lagi pembantu. Aku adalah istri kontrak dari seorang pria asing, yang tak pernah ku kenal, tak pernah ku cinta, tapi harus kutemani setiap malam. Hari itu datang juga. Pernikahan berlangsung sederhana. Tanpa gaun putih. Tanpa bunga. Hanya selembar kertas kontrak, saksi, dan mas kawin setara 100 juta rupiah yang langsung dikirim ke rekening keluargaku di Indonesia. Ibu menangis bahagia karena bisa membayar utang rumah dan pengobatan. Tapi aku justru merasa seperti dikubur hidup-hidup. Mr. Kamal tersenyum puas saat aku mengucap akad. Tangannya besar, kasar, dan saat menggenggam tanganku, aku merasa seperti digenggam oleh nasib yang tak bisa kutolak. Malamnya, aku dibawa ke apartemen mewah di Rabat. Lift naik tanpa suara. Lantai 18. Angin malam menderu dari balkon. Aku berdiri di sudut kamar, mengenakan daster satin merah muda yang baru dibelikan oleh pengurus apartemen. Pintu terbuka. Mr. Kamal masuk. Tubuhku kaku. Nafasku pendek. Ia berjalan mendekat, perlahan. Seakan menunda sesuatu yang pasti akan terjadi. Duduk, katanya dengan aksen berat sambil menunjuk ke sofa besar. Aku duduk, lebih tepatnya, menjatuhkan diri dalam ketakutan. Ia membuka jasnya, meletakkan di sandaran kursi, lalu duduk di sampingku. Diam. Lam. Nafasnya berat, berembus dekat leherku. Aku bayar mahal untukmu, katanya, pelan tapi dingin. Jadi malam ini, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Tanganku gemetar. Aku mencoba bicara, tapi aku belum siap. Ia tidak menjawab, hanya menatapku tajam. Tatapan yang membuatku merasa lebih rendah dari apapun di dunia ini. Lalu semuanya menjadi gelap.
Aku tak bisa menggambarkan dengan pasti apa yang terjadi. Aku hanya ingat diriku menangis dalam diam. Memandang langit-langit kamar. Menyaksikan lampu kristal berputar pelan karena hembusan angin AC. Tangisku tak terdengar, tapi tubuhku berteriak. Pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh sakit. Baju berantakan. Mr. Kamal sudah tidak ada. Hanya secarik catatan di meja kecil, jangan lupa bersih-bersih sebelum aku pulang. Aku menangis di kamar mandi. Menggosok tubuhku seperti ingin menghapus semuanya. Tapi rasa jijik itu tak hilang. Tak bisa. Dan saat aku keluar dari kamar mandi, aku sadar, ini baru malam pertama dari 365 malam yang harus kujalani. Aku ingin pulang. Tapi aku sudah dijual. Dan tak ada jalan keluar. Hari-hari setelah malam pertama terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Mr. Kamal pulang hampir setiap malam, dan setiap kedatangannya membuatku menciut dalam diam. Aku tak lagi merasa seperti manusia, lebih seperti boneka yang dibayar mahal untuk diam dan melayani. Tiap kali ia menyentuhku, aku terdiam. Menatap langit-langit. Menghitung detik dalam hati. Doa tak pernah putus. Tapi seberapa lama pun aku berdoa, tubuhku tetap terluka. Yang lebih menyakitkan, tak ada yang tahu. Keluargaku di Indonesia selalu mengirimi pesan. Terima kasih ya, Ranti. Berkat kamu, ibu sembuh. Adik bisa sekolah lagi. Mereka tak tahu, harga dari semua itu adalah kehormatanku. Di luar, aku tersenyum saat video call. Di dalam, aku mati perlahan. Luka yang paling parah bukan di tubuh, tapi di jiwa. Suatu malam, setelah Mr. Kamal pergi, aku berdiri lama di balkon. Memandang kota Rabat dari ketinggian. Lampu-lampu kota terlihat indah. Tapi dalam pikiranku, hanya ada satu suara. Kalau aku lompat, apakah rasa sakit ini akan berakhir? Tapi aku tak jadi melompat. Karena di dalam kamarku, di atas meja kecil, ada foto ibu. Dan aku tahu beliau sudah terlalu lama menderita. Aku tak bisa menambah lukanya dengan kabar kematianku. Hari-hari berikutnya, aku mencoba bertahan. Aku mulai menulis di buku harian. Tentang rasa sesak, tentang rasa jijik, tentang doaku yang belum dijawab. Setiap lembaran itu menjadi tempat aku menyimpan nyawaku yang hampir padam. Kadang aku pergi ke taman kecil di dekat apartemen. Duduk diam di bangku. Mengamati anak-anak Maroko bermain kejar-kejaran. Tawa mereka membuatku iri. Dulu aku juga begitu. Lari tanpa takut. Sekarang, aku bahkan takut untuk tidur. Sampai suatu hari, aku bertemu dengan seorang wanita. Namanya Aminah. Seorang TKW senior yang dulu juga hampir bunuh diri karena dijual dalam kontrak seperti aku. Ia memegang tanganku dan berkata, "Kamu bukan barang. Kamu bukan pelacur. Kamu hanya korban." Dan sejak saat itu, harapan kecil mulai tumbuh. Meski belum bebas, tapi aku tahu, aku tidak sendiri. Pertemuan dengan Kak Aminah mengubah segalanya. Ia mengenalkanku pada jaringan diam-diam para TKW yang saling membantu. Ada yang sudah pulang diam-diam, ada yang menyamar jadi pengasuh anak untuk bisa kabur dari kontrak. Semuanya perempuan-perempuan yang pernah dianggap, dibeli, tapi tak pernah kehilangan harga diri. Kamu bisa lari, Ranti. Tapi harus cerdas. Dan siap menanggung risikonya, ucap Kak Aminah di sebuah masjid kecil tempat kami sembunyi-sembunyi bertemu. Kami menyusun rencana. Aku menyimpan uang sedikit demi sedikit dari uang jajan yang diberi Mister. Kamu. Aku mencatat jadwal kerja para satpam gedung.
Aku pura-pura ramah dengan petugas kebersihan yang sering membuka pintu belakang apartemen. Hari Hadi pilih, malam Jumat. Mr. Kamal biasanya menginap di villa temannya di Casablanca dan baru pulang 2 hari kemudian. Itulah waktu yang kupunya. Hari itu, aku berakting seperti biasa. Menyajikan teh, menyetrika bajunya, bahkan mengantarnya sampai lift dengan senyuman palsu. Tapi dalam hatiku, aku sudah tak bernyawa. Aku hanya ingin pergi. Malamnya, saat gedung mulai sepi, aku gendong tasku. Isinya hanya paspor, dompet kecil, dan buku harian yang kubawa sejak Indonesia. Aku pakai jaket tebal dan masker. Jantungku berdetak begitu keras, hingga aku yakin siapapun bisa mendengarnya. Aku jalan cepat ke tangga darurat. Turun 18 lantai dengan napas tercekat. Di lantai 3, aku hampir bertemu petugas, tapi aku bersembunyi di belakang lorong cuci piring. Setelah 10 menit, aku lanjut turun. Di lantai dasar, pintu darurat sempat macet. Aku nyaris menangis. Tapi akhirnya terbuka. Di luar, Kak Aminah sudah menunggu dengan mobil sewaan. Aku langsung masuk. Kami tancap gas menuju rumah salah satu aktivis migran. Di sana, aku menghilang dari dunia. Ganti nomor. Tak pakai media sosial. Tidak bisa menghubungi keluarga karena takut lokasi bocor. Tapi, aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Meski dikejar, meski diburu agen, meski visaku kadaluarsa, aku tak menyesal. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, aku bebas. Sudah 3 bulan sejak aku melarikan diri. Kini, aku tinggal di rumah perlindungan milik relawan Ngo yang peduli pada nasib para TKW kaburan. Mereka memberiku identitas baru, tempat tinggal sementara, dan harapan yang perlahan tumbuh kembali. Setiap malam, aku masih terbangun dengan keringat dingin. Bayangan malam-malam di apartemen itu masih menghantuiku. Tapi setidaknya, kini aku tidak sendiri. Aku punya suara. Dan aku bisa memilih. Aku mulai membantu Ngo tersebut. Menerjemahkan. Memasak. Menemani perempuan-perempuan yang baru saja lolos dari neraka mereka sendiri. Setiap kisah mereka seperti potongan cermin dari jiwaku yang retak. Tapi bersama, kami perlahan menyatukannya. Aku menulis ulang kisahku dalam bentuk artikel anonim. Diterbitkan di situs luar negeri, agar dunia tahu bahwa banyak dari kami, perempuan miskin, tak berpendidikan tinggi, terjebak dalam pernikahan kontrak yang pada dasarnya adalah perbudakan terselubung. Aku tidak menyebut nama Mister. Kamu. Tidak demi melindungi dia. Tapi karena aku sudah selesai mengingatnya. Hari ini, aku menerima kabar dari Indonesia. Ibuku sembuh total, adikku diterima kuliah di Surabaya. Mereka tidak tahu apa yang kulalui. Dan mungkin, tak perlu tahu. Cukup aku yang menyimpan luka itu. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku. Mungkin aku takkan pernah bisa pulang. Mungkin aku akan hidup sebagai imigran gelap di tanah asing ini. Tapi yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun membeli tubuhku lagi. Aku menutup buku harian itu malam ini, di teras rumah perlindungan, sambil memandang langit yang tak lagi mengurungku. Namaku Ranti. Aku perempuan. Aku korban. Tapi aku selamat. Dan itu lebih dari cukup.